Nabi, datuknya Nabi namanya Abdul Muthalib. Abdul Muthalib itu nama aslinya adalah Syaibatul Hamad. Ya. Syaibatul Hamad, Hamad. Hamad. Syaibah itu artinya yang beruban, rambutnya yang beruban. Hamad itu yang dipuji. Ya. Jadi karena beliau itu termasuk orang yang dipuji di kota Mekah, ya. Nama Syaibatul Hamad. Terus beliau masih kecil itu tidak di Mekah, ya. Beliau masih kecil itu dibesarkan di Madinah. Nah, kisahnya itu bahwasanya beliau ini yang bernama aslinya Amir atau dikatakan juga Syaibatul Hamad tadi, itu mempunyai ibu yang asli orang Madinah. Nah, abah beliau namanya Said Hashim. Ketika mau melakukan suatu perdagangan di kota Madinah, di kota Syam, itu singgah di Madinah. Nemui temannya. Kebetulan temannya punya anak perempuan. Ya, ditawarkan kepada Said Hashim untuk dinikahi, akhirnya menikah. Beliau dengan syarat seandainya mempunyai anak atau lagi hamil, anaknya itu harus ada di Madinah. Tidak boleh dibawa ke Mekah. Itu persyaratannya. Terus disetujui sama Said Hashim. Disetujui. Lantas Said Hashim itu melakukan perjalanan kembali ke kota Syam untuk berdagang. Kembalinya ke kota Madinah, dibawa istrinya ke kota Mekah sampai hamil. Ketika hamil kan punya persyaratan. Mau nggak mau udah dibawa ke kota Madinah, ditinggal di kota Madinah, dan setelah itu meninggal Said Hashim. Ya, Said Hashim meninggal. Enggak, ada yang mengatakan di kota Ghaza. Ya. Perjalanan untuk ke Syam. Di kota Ghaza itu meninggal. Nah, terus anaknya yang di kota Madinah itu tumbuh, ya, sampai usia kanak-kanakan itu ada salah satu orang Mekah lihat ini orang beda, ya, daripada anak-anak yang lainnya. Ditanya, ini namanya siapa? Katanya itu beliau Said Abdul Muthalib mengatakan anak Sayyidul Badha. Ya, Badha itu ya nama lain daripada kota Mekah, Sayyidul Badha. Lalu Sayyidul Badha tahu orang Mekah ini maksud Sayyidul Badha adalah Said Hashim. Pulang. Said Hashim itu punya anak yang lain yang bernama Muthalib. Ya, kakak. Said Hashim Said Hashim punya saudara namanya Muthalib. Orang tadi laporan kepada saudaranya si Said Hashim. Itu ada orang anak kecil ngaku bahwasanya itu anaknya saudaramu sudah meninggal. Said Hashim sudah meninggal. Lalu dijemput sama yang namanya Said Muthalib ini. Ya. Dijemput sama Muthalib, ternyata benar. Ini mirip sekali sama Said Hashim. Ya. Terus mau dibawa ke kota Mekah untuk dikenalkan sama korobahnya. Terus izin sama umiknya. Boleh enggak ini saya bawa? Walhasil awalnya enggak boleh. Setelah dijelaskan, lama-kelamaan diperbolehkan sama umiknya, sama ibunya, dibawa ke kota Mekah. Dalam keadaan bajunya itu masih baju kotor, orang itu masih anak kecil, masih bajunya baju main, ya, masih lusuh, dibawa ke kota Mekah. Sampainya di kota Mekah, itu orang-orang tanya, itu siapa? Ya, yang kamu bawa itu siapa? Oh, ini yang saya bawa itu budak saya. Ya, bahasa Arabnya budak itu abd. Ya, katanya ini abdi. Oh, itu Abdul Muthalib. Abdnya, budaknya Muthalib. Muthalib ini nama pamannya. Ya, jadi Abdul Muthalib dikirain itu adalah budaknya Muthalib. Lama kelamaan setelah itu Said Muthalib ini mendandani ponakannya ini kan, diganti bajunya segala macam gagah. Terus baru ngomong, oh ini sebenarnya ponakan saya.
ya. Tetapi karena sudah masyhur di kota Mekah bahwasanya itu adalah Abdul Muthalib julukannya, maka yang lebih terkenal julukannya adalah Abdul Muthalib. Nah, usianya panjang, dikasih usia panjang sampai usianya itu 140 tahun, ya. Dan termasuk daripada pemuka kota Mekah. Terus saya Abdul Muthalib ini termasuk orang yang karom, orang yang mulia. Saking mulianya itu beliau itu kalau punya makanan nggak cuma dibagi sama orang-orang yang butuh aja, hewan-hewan yang butuh. Jadi beliau ke atas gunung, ya, itu ngasih makan hewan-hewan yang ada di gunung. Ya, saking mulianya itu orang hewan-hewan liar pun dikasih makanan sama Sayyid Abdul Muthalib itu. Terus beliau bin Hashim, ya. Bin Hashim itu nama asli daripada Sayyid Hashim itu adalah Amr. Kenapa dikatakan Hashim? Hashim itu maknanya itu orang yang meremukkan roti-roti itu kalau dihancurkan, ya, itu Hashim, namanya orang yang menghancurkan roti. Kenapa kok rotinya dihancurin? Untuk dibikin adonan. Jadi suatu hari di kota Mekah itu terjadi paceklik, ya, kekurangan makanan, lama tidak hujan, ya. Akhirnya itu Sayyid Hashim pergi ke kota Syam untuk membeli roti, membeli daging dan segala macam kebutuhan untuk orang-orang ahli Mekah. Terus pulang lagi ke kota Mekah, dia dagingnya semuanya diadon, ya, menjadi namanya sarit, ya, kayak bubur buat orang Mekah, terus dibagiin kepada mereka yang butuh, sehingga orang itu dinamakan Hashim, orang yang meremukkan roti, ya, untuk dijadikan adonan. Terus bin Abdul Manaf. Abdul Manaf itu nama aslinya Mughirah, ya, Mughirah bin Qusay. Nah, Qusay itu nama aslinya dikatakan Yazid atau Zaid, ya. Ada yang ngomong Yazid atau ada yang ngomong Zaid. Qusay ini sama kisahnya, hampir sama kayak Abdul Muthalib. Dibesarkan bukan di Mekah, tetapi di daerah lain. Sebenarnya gini, ketika abahnya itu meninggal, abah daripada Sayyid Qusay ini meninggal, maka ibunya menikah dengan orang lain, menikah sama orang lain. Terus dibawa, ya, sama suaminya itu ke biladnya, ke negaranya. Nah, dibesarkan di negara itu. Sayyid Qusay, dikatakan Qusay itu artinya jauh, ba'id, ya, bu'ad, artinya jauh dari kota Mekah, namanya Qusay. Nah, lalu setelah itu si Sayyid Qusay ini bermain sama saudaranya daripada lain bapak, terus berantem, ya, berantem, namanya anak kecil berantem. Terus setelah berantem itu dikatakan sama saudaranya itu, hei, kamu itu bukan daripada kelompok kami, ya, kamu itu bukan kabilah kami. Nah, bingung Sayyid Qusay, lah Sayyid anak mana? Terus akhirnya tanya sama ibunya, iya, kamu itu emang bukan orang sini, kamu itu orang Mekah, ya, negara yang paling mulia, ya, negara yang paling mulia. Akhirnya minta izin sama ibunya untuk balik lagi ke Mekah. Kata ibunya, janganlah engkau balik ke Mekah kecuali di bulan haram. Kenapa sih? Sebab orang-orang zaman jahilah itu mempunyai suatu perjanjian di mana di bulan haram, yaitu Dzulhijjah, Dzulqa'dah, Muharram, Rajab, itu dilarang perang. Siapapun, ya, harus genjatan senjata di bulan-bulan itu. Tidak boleh numpahin darah di bulan itu, karena bulan yang dimuliakan dari zaman itu, sehingga aman kalau mau melakukan perjalanan di bulan itu, nggak ada begal, ya, nggak ada begal, udah aman, begal nggak berani, iya, aman dah. Iya. Nah, akhirnya udah melakukan perjalanan sampai di tanah haram. Beliau dikenalkan bahwasanya ini anak daripada Kilab. Nah, terus beliau termasuk orang yang
menyatukan lagi daripada orang-orang Quraisy. Ya, orang-orang Quraisy itu yang tadinya tidak tinggal di kota Mekah, pada berpencar di sekitaran Mekah, dikumpulkan lagi untuk kembali ke kota Mekah. Bin Kilab, nama asli Kilab itu Hakim, tapi julukannya Kilab. Artinya Kilab itu asli kalbun, orang yang sering bermain dengan berburu dengan anjing, karena kebiasaan beliau, hobi beliau itu untuk berburu. Ya, pakai namanya orang berburu itu pakai anjing untuk ngelacak ini kan. Nah, saking banyaknya anjing-anjingnya itu yang untuk berburu sehingga dia dijuluki Kilab. Nama aslinya Hakim bin Murrah bin Ka'ab. Nah, Ka'ab adalah orang yang pertama kali menamakan hari-hari Jumat. Zaman dulu namanya bukan Jumat, Yaumul Arubah. Coba di Said Ka'ab itu sering mengumpulkan orang-orang Mekah, dinasihati ya bahwasanya jangan kalian menghinakan kota Mekah, harus dihormati kota Mekah. Kalau nanti waktu haji orang-orang dimuliakan ketika pulang pergi untuk beribadah haji. Ini dinasihati, dikumpulkan orang-orang itu di hari mana? Di hari Jumat. Nah, sehingga jamak dikumpulkan, dikumpulin namanya itu kan jam'un kan, terkenal Jum'ah. Nah, sehingga orang yang menamakan hari itu hari Jum'ah yaitu Said Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihr. Fihr ini orang yang pertama kali dinamakan Quraisy. Quraisy itu diambil daripada anak cucunya Fihr. Kenapa sih? Soalnya Quraisy itu maknanya adalah orang yang meneliti. Ya. Quraisy asal katanya daripada orang yang meneliti, ya. Terus kenapa? Sebab beliau itu neliti orang-orang yang butuh. Mana sih orang-orang yang butuh, dikasih makanan. Kalau ada yang butuh, dicari orang yang kira-kira kekurangan, dikasih gitu. Nah, anak cucunya ikut. Anak cucunya beliau, kalau ada orang haji, ya, ada orang mau menunaikan ibadah haji, jam dulu ada ibadah haji. Nah, itu di kebutuhannya orang haji itu dipenuhi sama beliau. Sama anak cucunya dipenuhi. Namanya Quraisy. Anak cucunya namanya Quraisy. Artinya orang yang neliti, siapa yang kekurangan nih. Nah, itu. Lalu bin Malik, ya. Ibnu Malik, dikatakan Malik karena Malikul Arab. Beliau itu adalah Malikul Arab. Bin Nadar. Bin Nadar. Nadar itu dinamakan Nadar karena saking gantengnya orang tersebut, namanya Nadar, orang yang cerah wajahnya. Lalu bin Kinanah, bin Huzaimah, bin Mudrikah, bin Ilyas, bin Mudar, bin Nizar, bin Ma'ad, bin Adnan, ila Ismail. Nasab beliau sampai Nabi Ismail. Bin Khalil Ibrahim alaihimassalam, sampai Nabi Ibrahim. Itu nasab beliau yang mulia. Terus daripada nasab ini yang dibersihkan dari perzinaan. Gak ada daripada abahnya Nabi, daripada teknya Nabi itu melahirkan anaknya tanpa perkawinan yang sah. Enggak, ya. Semuanya daripada datuk-datuk beliau itu pernikahannya yang sah, sehingga melahirkan anak yang sesuai dengan itu, menjaga kesucian Rasulullah SAW. Itu. Terus wiladatuhu, kelahiran Rasulullah SAW. Ulida sallallahu alaihi wasallam, dilahirkannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu Yaumal Isnin, di hari Senin. Di hari Senin fi syahri Rabiul Awal, di bulan Rabiul Awal. Min amil fil, dari tahun gajah. Zaman dulu itu belum ada penahunan yang pasti di Arab. Sehingga setiap tahun itu disesuaikan sama kejadian di tahun itu. Misalnya waktu itu kejadian ada penyerbuan daripada kaum Abraha, pasukan Abraha ke kota Mekah, ya, yang di situ identik sama gajah. Nah, kayak dinamakan Amul Fil. Nah, beda kalau negara-negara yang lain kayak Mesir itu sudah duluan punya penanggalan yang pasti, ya. Kiptiyah, kalau ada Masehi, ya, itu penanggalan sudah pasti. Nah, kalau di Arab belum ada penanggalan yang pasti. Nah, makanya itu setiap kejadian itu dijadikan nama tahunnya.
Nah, Rasulullah lahir kebetulan waktu itu setelah penyerbuan kaum Abraha ke kota Mekah. 50 hari setelah penyerbuan itu Rasulullah lahir. Ada yang mengatakan 40 hari setelah penyerbuan itu Rasulullah lahir. Kalau secara Masehi di tahun 570 Masehi. Ya, 570 Masehi Rasulullah dilahirkan. Kila sanihi, ada yang mengatakan 2 Rabiul Awal. Rasulullah lahir 2 Rabiul Awal. Ada yang mengatakan 8 Rabiul Awal. Tetapi ya, ada yang mengatakan kila tasiuhu. Ada yang mengatakan 9 Rabiul Awal. Tetapi kaul yang kuat, pendapat yang kuat itu apa? Wakila sania asyarah. Ya, pendapat yang kuat Rasulullah SAW itu lahir di tanggal 12 Rabiul Awal. Wa hadha huwal masyhur indal jumhur. Ini adalah pendapat yang masyhur, pendapat para ulama yang banyak ya, yang mengatakan bahwasanya Rasulullah SAW itu lahir di tanggal 12. Walam tajid ummuhu lihamlihi sakolan. Ketika Rasulullah lahir ke dalam masa kandungan, sungguhnya ibunya itu enggak merasakan berat. Mengandung Rasulullah itu enggak merasakan berat. Wala wahaman, dan tidak ngidam. Ya. Wa dzakara ba'duhum, dan sebagian para ulama mengatakan annaha wajadat sakolan. Sebagian ulama mengatakan ada rasa berat untuk mengandung Rasulullah, cuma se-fiftidail aluk, ketika masa 80 hari doang. Selama 80 hari ya, selama 80 hari itu merasakan ada keberatan daripada orang mengandung biasa, adat ya, adat cara mengandung seperti apa. Nah, setelah itu tanpa tidak terasa kayak nggak ngandung gitu. Itu sebagian ulama ngomong seperti itu. Ada yang mengatakan nggak, dari awal sampai kelahiran Rasulullah nggak merasa berat bahwa ibunya mengandung. Wa khifatan inda istimraril haml liyakuna fi dzalika kharijan anil mu'tad. Walida sallallahu alaihi wasallam, dilahirkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu maktunan, dalam keadaan sudah terhitan. Masruran magbudata asabiyyatihi, menggenggam daripada jari-jari tangannya, musyiran bisyababah, terus mengisarahkan dengan jari telunjuknya, kayak orang tahiyat itu seperti ini, kal musabbih biha ya. Terus ketika lahir Rasulullah itu tidak ada daripada darah, kotoran-kotoran orang lahir seperti umumnya, bersih Rasulullah ketika lahir. Nah, terus ada sebagian riwayat mengatakan bahwasanya Rasulullah itu lahir tidak lewat jalur yang semestinya, yang biasanya ya, yang umumnya. Ada yang mengatakan Rasulullah itu lahirnya lewat kayak orang sesar itu, di bawah daripada pusar, untuk membersihkan Rasulullah daripada jalan kotoran. Nah, dari kelahiran beliau sudah disucikan. Wakila inna jaddahu, ada riwayat yang lain yang mengatakan yang menghitan Rasulullah itu adalah jadnya, kakeknya. Di hari Yaumasabi, di hari yang ke-7, itu yang menghitan adalah kakeknya. Wahtulifa fi muddatil hamil, berapa bulan Rasulullah Sayyidah Aminah itu hamil ya, itu fakila tis'ata ashhurin, ada yang mengatakan 9 bulan ya. Sayyidah Aminah hamil Rasulullah itu adalah 9 bulan. Wa huwal masyhur, ini adalah pendapat yang masyhur. Wakila sab'ah, ada yang mengatakan 7 bulan. Wakila sitah, ada yang mengatakan 6 bulan. Itu berbeda ulama. Nah, dilahirkan Rasulullah di hari Isnin. Dikatakan para ulama yaumul Isnin yaumul barak, sehingga karena kelahiran Rasulullah di hari Senin, maka hari Senin adalah hari yang diberkahi oleh Allah Ta'ala. Faqad jaa'a indal Imam Ahmad, ada riwayat yang diriwayatkan daripada Imam Ahmad, annahu qala, beliau mengatakan, qala Ibnu Abbas, dari paman Rasulullah Abdullah bin Abbas mengatakan, walidan Nabi sallallahu alaihi wasallam yaumul Isnin, dilahirkan Rasulullah di hari apa? Di hari Senin. Wastun bi'a yaumul Isnin, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerima wahyu kenabian di hari Senin. Wa tufiya yaumul Isnin, meninggalnya Rasulullah di hari Senin. Wa kharaja muhajiran min Makkah ila Madinah yaumul Isnin, Rasulullah pergi hijrah meninggalkan kota Mekah ke Madinah, keluarnya itu di hari Senin.
Wa qadimal Madinah yaumul Isnin, sampai ke Madinah hari Senin. Wa rafa'al hajar aswad yaumul Isnin. Terus bahwasanya hari Senin itu mulia sebab kejadian-kejadian yang ada pada diri Rasul itu kebanyakan hari Senin. Ya, sehingga dimuliakan hari Senin. Sampai dikatakan ketika Rasulullah itu berpuasa di hari Senin sebab yauma wulidtu fihi, hari saya dilahirkan hari Senin. Nah. Terus walailatu maulidi sallallahu alaihi salatu wasalam, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu lahir, waqa'at ajaib wa gharaib, terjadi suatu keajaiban dan keanehan. Termasuk faminha, termasuk dari keajaiban yang terjadi ketika Rasulullah itu lahir, intikasu kasiri minal asnam, jatuhnya berhala-berhala yang ada di sekitar Ka'bah. Jatuh, ya. Itu pada jatuh tersungkur menghadap ke arah Ka'bah. Liwujuhiha wa sukutiha min amakiniha, terjatuh para patung-patung yang ada di pinggiran Ka'bah itu terjatuh. Wa minha duhurun nur ma'ahu, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu dilahirkan, itu bersinar sehingga diriwayatkan daripada ibunya Sayyid Abdurrahman bin Auf, sahabat namanya Abdurrahman bin Auf, ibunya namanya Ashifa, yang menampingi Sayyidah Aminah ketika apa? Ketika lahir. Kata beliau, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu lahir, maka keluar cahaya yang sangat terang benderang, kata Syifa, ya, yaitu ibu daripada Sayyid Abdurrahman bin Auf. Cahaya ini saking terang benderangnya sehingga saya melihat daripada istana-istana yang ada di negara Syam. Kata beliau, ketika Rasulullah itu lahir, keluar cahaya yang terangnya itu sehingga nampak dari kota Mekah, kota Syam itu perjalanan berapa bulan zaman saat itu. Ini nampak daripadanya kerajaan-kerajaan yang ada di kota Syam, istana-istana yang ada di kota Syam. Wa minha itirabu iwani Kisra, termasuk daripada yang terjadi adalah jadi seorang raja itu biasanya kan ada meja untuk rapat, ya kan, untuk rapat. Nah, itu kan meja kerajaan itu besar ya, untuk rapat, soalnya rapat para menteri-menteri itu iwanu, ya, itu bergetar ketika Rasulullah itu lahir, itu bergetar meja itu, altarnya itu bergetar. Wa sukutu syurafat wa khumudin nari faris, terus api daripada yang disembah orang-orang Majusi Persia itu apa? Tidak pernah padam selama 1000 tahun. Dari zamannya Nabi Isa, sebelumnya sama Nabi Isa, 1000 tahun itu api nggak padam. Ketika malam kelahiran Rasulullah, itu api yang disembah selama 1000 tahun sama orang Majusi padam. Walam takhmud qabla dzalika bi alfi amin, tidaklah padam api itu selama 1000 tahun. Wa ghadat buhairah sawah, dan keringnya telaga yang namanya telaga sawah, ya, itu kering di hari kelahirannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu siapa aja hawadinuhu wa maradiuhu, siapa aja orang yang merawat Rasulullah sejak kecil, dan siapa aja orang yang menyusui Rasulullah. Katakan awaluman ardoahu, pertama kali orang menyusui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah umuhu, ibunya, Sayyidah Aminah Tuzahriyah, ya. Yang pertama kali menyusui Rasulullah itu adalah ibunya sendiri, Sayyidah Aminah. Lalu summa ardoathu Suwaibah Aslamiyah ayaman, setelah Sayyidah Aminah disusui oleh amatnya, ya, budaknya Abu Lahab yang bernama Suwaibah Aslamiyah, ya, itu. Terus Suwaibah Aslamiyah, Suwaibah ketika mengabari kepada tuannya bahwasannya Rasulullah itu telah, ponakanmu itu telah
telah lahir, maka Abu Lahab itu senang. Ini ponakannya lahir, ya, senang. Dikabari sama siapa? Suwaibah. Dimerdekakan Suwaibah itu. Nah, sebab kecintaannya yang dirasakan sama Abu Lahab, ya, ketika kelahiran Rasulullah itu dirasakan ketika Abu Lahab itu mati. Ya, diangkatnya adabnya Abu Lahab ketika hari kelahiran Rasulullah. Di hari Senin itu diringankan siksaannya Abu Lahab. Jadi daripada jari jemari beliau itu keluar air susu. Ya. Ketika yang namanya Said Abbas, pamannya Rasulullah itu mimpi, itu bertemu dengan Abu Lahab. Ya, dalam mimpinya bertanya, apa yang terjadi pada dirimu setelah kematianmu? Katanya, saya disiksa dengan siksaan yang pedih, kecuali di hari di mana Rasulullah itu lahir, sebab saya rasa cinta saya di waktu itu memerdekakan budak saya, Allah ringankan adab saya. Ya, itu kecintaan Rasulullah SAW yang hanya sebentar waktu itu bekasnya sampai, ya, meninggal. Apalagi kalau kita mencintai Rasulullah dari selama hidup kita, ya, kita mengorbankan hidup kita untuk Rasulullah, bagaimana nanti yang kita dapatkan di akhirat. Mudah-mudahan mendapat balasan apa yang kita cintai. Amin. Nah, arda'athu Suwaibah Aslamiyah ayaman. Beberapa hari setelah disusui oleh Sayyidah Aminah, yang menyusui adalah Suwaibah Aslamiyah. Suwaibah itu adalah jariyatu Abi Lahab, budak perempuannya Abu Lahab. Fa'taqaha, dimerdekakan sama Abu Lahab. Ketika apa? Ketika lama basyaratu bi wiladatihi, ketika dikasih khabar Abu Lahab ini bahwasanya Rasulullah itu hadir. Fakhafafallahu anhu minal adab, maka Allah ringankan siksanya Abu Lahab bisa babi sururihi, sebab rasa gembiranya Abu Lahab biwiladatihi, dengan kelahirannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kama rawadzalikal Bukhari mursalan. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Wa annahu ri'ya ba'da wafatihi, dan Abu Lahab dilihat ketika sudah matinya. Fa ahbara bi annahu, dia Abu Lahab mengkasih kabar, mengkasih berita kepada Sayyidina Al-Abbas, yukhafafu anhu fi kulli yaumil isnin, bahwasanya siksaannya diringankan di hari Senin. Kenapa? Li'idkihi, sebab dia memerdekakan Suwaibah. Farhan, sebab kegembiraan beliau, sebab kegembiraannya biwiladati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu kelahiran Rasulullah. Waqad adaha, ya, Ibnu Mandah fi sahabah wa fi dzalika khilafun bainal ilm. Wa kanat Suwaibah tadkhulu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ba'dama tazawwada Khadijah. Nah, lalu Suwaibah itu tadkhulu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ba'dama tazawwaja Khadijah, datang ke Rasulullah setelah menikahnya Rasulullah dengan Sayyidah Khadijah, datang yang namanya Suwaibah tadi. Fayukrimuha, dimuliakan Suwaibah sama Rasulullah karena ini adalah orang yang menyusuinya. Ya. Wa tukrimuha Khadijah, selain Rasulullah memuliakan, Sayyidah Khadijah pun memuliakan Sayyidah Suwaibah. Wa kana sallallahu alaihi wasallam, bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu yab'asu ilaiha, mengirimkan kepada si Suwaibah itu ba'dal hijrah bil kiswah. Setelah Rasulullah hijrah ke Madinah pun masih berbuat baik kepada Suwaibah dengan dikirimkannya hadiah berupa kiswah, ya, kain, wasilah hatta matat, sehingga meninggalnya Suwaibah. Ya, seperti itu. Summa arda'athu, setelah Suwaibah, siapa lagi yang menyusui Rasulullah? Yaitu Halimatu Sa'diyah. Ya, disusui oleh Halimatu Sa'diyah, Halimah binti Abi Du'aib As-Sa'diyah. Bila banibniha Abdullah. Jadi kan namanya seorang perempuan itu tidak bisa dia itu keluar air susuan kecuali harus melahirkan. Nah, ketika Rasulullah itu menyusui, itu air susuan itu milik
Abdullah, yaitu yang lahir pada waktu itu anaknya Suwaibah namanya Abdullah. Nah, ahi Anisah wa Syaima fa akhadathu ma'aha ila biladiha wa ra'a Taif. Nah, dari mana si Halimah itu? Halimah adalah orang Taif, ya. Daerah dekat Taif. Fi Bani Sa'ad, kabilahnya namanya Bani Sa'ad. Wa aqama indaha fi Bani Sa'ad arba'ata awamin. Selama 4 tahun Rasulullah di situ. Selama 2 tahun. Biasanya kontraknya 2 tahun. Ya. Tapi merasakan keberkahannya Rasulullah. Sebab apa? Sebab kalau ini Sayyidah Halimatus Sa'diyah ini punya kambing. Ini kambingnya itu subur-subur ketika ada Rasulullah di situ. Kambing tetangganya itu kurus-kurus. Kata tetangganya, coba kamu ikutkan kambingnya sama kambingnya Halimatus Sa'diyah. Siapa tahu ikut satu tempat ini pengembalaan. Ketika pulang tetap kurus, ya, tetap kurus. Ini daripada berkahnya Rasulullah untuk keluarganya Halimatus Sa'diyah, ya. Dan ketika Halimatus Sa'diyah itu jadi gini, orang-orang Quraisy itu, orang-orang Mekah itu emang adat mereka untuk membiarkan anaknya disusui oleh orang-orang yang ada di gunung, ya, termasuknya ahli Taif ini, ya, keluar ke Bani Sa'ad. Kenapa? Sebab satu, orang-orang karena kota Mekah itu besar, ya, sudah banyak mungkin di situ sumpek, ya, banyak debu, banyak daripada polusi lah. Kalau sekarang itu mungkin hawanya yang dia di gunung itu lebih segar untuk anaknya, sehingga perkembangan daripada si bayi ini lebih sehat, ya. Selain itu bahasa yang digunakan orang-orang ahli Taif itu lebih fasih, ya. Namanya orang gunung ini bahasanya lebih sopan, ya, sementara lebih halus. Sementara orang-orang yang di Mekah mungkin mereka lebih keras, lebih kasar, sehingga untuk kefasihan lisan dididik daripada anak-anak yang masih kecil itu diberikan orang-orang yang ada di gunung, ya, orang-orang yang di Taif. Nah, terus ketika orang kelompok ini berangkat, ya, Halimatus Sa'diyah itu membawa namanya Atan. Atan itu himar perempuan, namanya Atan, himar perempuan atau keledai perempuan. Itu sudah tua, keledai perempuannya itu sudah tua, jalannya lambat, sehingga tertinggal sama kelompoknya. Sampai di situ, sampai di kota Mekah, itu biasanya bayi-bayinya dikumpulkan di pinggiran Ka'bah untuk dilihat, ya. Nah, terus sudah diborong semua ini sama teman-temannya karena sudah sampai duluan, ya, bayinya sudah diborong duluan sama teman-temannya. Nah, orang-orang mereka itu kalau misalnya seandainya si bayi itu sudah nggak punya bapak, itu nggak mau. Kenapa? Bayarannya sedikit biasanya. Ya, itu bayarannya sedikit. Nah, akhirnya si Sayyidah Halimatus Sa'diyah itu ngelihat Rasulullah SAW ditawari pada jadnya, yaitu Said Abdul Muthalib, itu musyawarah dulu sama suaminya, gimana, kita bawa enggak? Udah dibawa aja, siapa tahu mendapatkan keberkahan nanti kita dalam hidup kita dengan mengasuh Muhammad. Akhirnya dibawalah Rasulullah SAW oleh Halimatus Sa'diyah. Itu banyak daripada keajaiban ketika bersama dengan Halimatus Sa'diyah. Di antaranya itu yang keledainya tadi paling lambat, tiba-tiba paling cepat sendiri, ya, paling cepat sendiri, sehingga teman-temannya tanya, ya Halimah, itu keledai baru apa yang tadi berangkat? Enggak, ini yang tadi berangkat. Tuh, kok cepat udah ini duluan, ngebut duluan gitu. Sampai walhasil betah ini, ya, betah daripada Halimatus Sa'diyah bersama Rasulullah karena keberkahannya Rasulullah, ya. Sehingga ketika kontrak 2 tahunnya habis, itu Sayyidah Halimatus Sa'diyah balik ke ibunya Rasulullah, ya, minta diperpanjang lagi,
ya udahlah tempat anak aja lah lebih ya. Iya, di tempat anak aja. Nah, akhirnya diperpanjang lagi sampai keempat. Tahun yang keempat, ada yang mengatakan tahun yang kelima, itu terjadi peristiwa dibelahnya dadanya Rasulullah, sehingga Halimatus Sa'diyah ketakutan, ya, melihat kejadian itu ketakutan. Akhirnya udahlah, daripada terjadi apa-apa ini anak orang, dipulangin, ya. Dan kisahnya insya Allah kita akan lanjutkan dari pertemuan yang akan datang. Ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.